Malam itu, hujan turun tipis. Angin dingin masuk lewat sela jendela rumah tua tempat aku menginap. Dan di sanalah, seorang lelaki tua mulai bercerita tentang sebuah tempat yang sampai sekarang masih dihindari warga lereng gunung. Tempat itu dikenal dengan satu nama, Kampung Mayit. Katanya, kampung itu dulu benar-benar ada, terletak jauh di tengah hutan pinus, tersembunyi dari jalan utama. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Dan anehnya, tidak pernah tercatat di peta desa manapun. Awalnya, kampung itu dihuni sekitar 30 keluarga. Mereka hidup tertutup dan jarang berhubungan dengan warga luar. Kalau siang, semuanya terlihat biasa saja. Anak-anak bermain di halaman, ibu-ibu menjemur pakaian. Asap dapur mengepul dari rumah-rumah kayu. Tapi setiap malam tiba, tak satu pun warga luar berani mendekat. Karena hampir setiap malam, terdengar suara tangisan dari dalam hutan. Tangisan panjang, seperti orang kehilangan keluarganya. Warga sekitar percaya, kampung itu menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Sampai akhirnya, suatu malam terjadi musibah besar. Konon, hujan turun selama 7 hari 7 malam tanpa berhenti. Tanah di lereng gunung mulai retak. Dan tepat tengah malam, longsor besar menghantam kampung itu. Puluhan rumah tertimbun tanah. Jeritan terdengar kemana-mana. Orang-orang berlarian dalam gelap. Tapi tidak ada yang berhasil keluar. Anehnya, saat warga desa sebelah datang pagi harinya untuk membantu, mereka tidak menemukan satupun mayat. Tidak ada tubuh korban. Tidak ada bau bangkai. Tidak ada bekas kuburan. Yang tersisa cuma rumah-rumah rusak dan lumpur hitam yang dingin. Sejak saat itu, tempat itu disebut Kampung Mayit. Karena menurut cerita, seluruh penduduknya hilang tanpa jejak. Namun, teror sebenarnya baru dimulai setelah kejadian itu. Orang-orang yang nekat melewati hutan dekat kampung sering mengalami hal aneh. Ada yang mendengar suara orang menumbuk padi tengah malam. Padahal kampung itu sudah kosong puluhan tahun. Ada yang melihat lampu minyak menyala di antara pepohonan. Dan yang paling menyeramkan, beberapa pendaki mengaku pernah masuk ke kampung itu tanpa sadar. Salah satunya seorang pemuda bernama Arga. 3 tahun lalu, Arga dan 2 temannya mendaki gunung lewat jalur lama. Karena terlalu sore, mereka memutuskan mencari tempat bermalam. Kabut turun sangat cepat malam itu. Jarak pandang cuma beberapa meter. Saat itulah mereka melihat cahaya di kejauhan. Mereka mengikuti cahaya itu dan menemukan sebuah kampung kecil di tengah hutan. Rumah-rumah kayu berjajar rapi. Ada suara orang berbicara pelan. Bahkan terdengar suara sendok dan piring, seperti orang sedang makan malam. Seorang nenek keluar dari rumah dan mempersilahkan mereka menginap. Anehnya, semua warga di sana sangat pucat. Kulit mereka seperti abu. Tatapan matanya kosong. Tapi Arga dan teman-temannya terlalu lelah untuk curiga. Mereka makan, mereka minum teh hangat, lalu tidur di rumah itu. Tengah malam, Arga terbangun karena mendengar suara orang berjalan di luar rumah. Krek, krek, pelan, berat. Ia mengintip dari jendela. Dan saat itulah, tubuhnya langsung gemetar. Di luar rumah, puluhan warga kampung berdiri diam menghadap rumah tempat mereka menginap. Tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap.
Wajah mereka pucat, matanya hitam kosong. Lalu perlahan, mulut mereka tersenyum lebar. Arga panik membangunkan teman-temannya. Tapi salah satu temannya ternyata sudah tidak ada di tempat tidur. Mereka mencari ke seluruh rumah. Kosong. Lalu terdengar suara dari belakang rumah. Suara orang menggali tanah. Saat Arga mendekat, ia melihat temannya berdiri di tengah kuburan lumpur, sambil menggali dengan tangan kosong. Dan lebih mengerikan lagi, di belakang temannya berdiri sosok-sosok warga kampung tadi. Diam, mengelilingi. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Sudah lama, kami menunggu penghuni baru. Malam itu, Arga dan satu temannya langsung lari masuk hutan tanpa arah. Mereka mendengar suara langkah mengejar dari belakang. Suara tangisan, suara orang tertawa. Kabut makin tebal, sampai akhirnya Arga pingsan. Paginya, ia ditemukan warga desa bawah dekat sungai dalam kondisi demam tinggi. Namun, satu temannya lagi hilang. Tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Yang paling aneh, saat warga bertanya di mana lokasi kampung itu, Arga tidak bisa menemukannya lagi. Jalur menuju tempat itu seperti menghilang. Dan sejak kejadian itu, Arga trauma berat. Katanya, setiap malam tertentu, ia masih mendengar suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Lalu suara seorang nenek memanggil dari luar rumah. "Nak, ayo pulang. Warga kampung sudah menunggu." Sampai hari ini, hutan tempat kampung mayit berada masih dianggap angker. Tidak ada warga yang berani masuk sendirian saat malam. Karena mereka percaya, kampung itu sebenarnya belum hilang. Ia hanya muncul kepada orang-orang tertentu. Orang yang sedang tersesat, orang yang pikirannya kosong, atau orang yang memang sudah dipanggil oleh penghuni kampung mayit. Jadi, kalau suatu hari kalian masuk hutan, lalu menemukan kampung asing yang tidak pernah ada di peta, dan penduduknya terlalu ramah saat malam hari, jangan pernah tinggal sampai subuh. Karena bisa jadi, kalian tidak sedang bertamu ke kampung manusia, melainkan ke kampung mayit. Di sunyi malam kelam, senyap hening mencekam. Aku hadir menemuimu dengan seuntai janji. Oh, temui aku, akan ku bisikan keluh rinduku padamu selalu. Oh, temui aku, akan ku bisikan